Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Trifani Diva Ayu Larasati, NIM B100180109, Yunia Rahma Maulidina, NIM B100180108, dan Melinda Hermawati, NIM B100180109, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi evaluasi pengukuran produktivitas. Peran evaluasi sistem pengukuran produktivitas pada perusahaan. Yang pertama, membandingkan hasil pengukuran dengan produktivitas standar yang telah ditetapkan manajemen. Kedua, melihat bagaimana perbaikan produktivitas telah terjadi dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, membandingkan dengan produktivitas industri sejenis yang menghasilkan produk serupa. Faktor-faktor penyebab penurunan produktivitas perusahaan. Yang pertama, manajemen yang buruk. Strategi keseluruhan bisa menyebabkan inefisiensi karena manajer tidak melihat dan mengambil langkah untuk menerapkan cara paling produktif untuk menyelesaikan tugas. Karyawan akan kepayahan di bawah manajemen yang buruk. Kedua, sistem yang kuno. Ketika sebuah perusahaan menggunakan metode lama dan kaku untuk mencapai tujuan, produktivitasnya akan menurun secara signifikan. Ketiga, ketidakpuasan karyawan. Karyawan yang tidak puas terhadap perusahaannya umumnya tidak produktif. Sementara karyawan yang senang dan bergairah dengan pekerjaan mereka lebih bersemangat untuk menghasilkan. Dan yang keempat, masalah pribadi. Karyawan yang mengalami masalah pribadi cenderung kurang produktif dibanding mereka yang tidak mengalami masalah serupa. Alat-alat evaluasi akar penyebab penurunan produktivitas perusahaan. Yang pertama, brainstorming. Brainstorming membantu membangkitkan ide-ide alternatif dan persepsi dalam suatu tim kerja yang bersifat terbuka dan bebas. Kedua, bertanya mengapa beberapa kali. Konsep bertanya mengapa beberapa kali dapat digunakan untuk menemukan akar penyebab dari suatu masalah yang berkaitan dengan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, diagram Pareto. Diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian. Dan yang keempat, diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat yaitu suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan dan penggunaan alat evaluasi penyebab penurunan produktivitas perusahaan. A. Brainstorming. Langkah-langkah pembuatan dan penggunaan brainstorming yaitu: yang pertama, menyatakan pernyataan masalah produktivitas secara jelas. Yang kedua, semua anggota kelompok harus berpikir dan membuat catatan. Yang ketiga, setiap ide dari anggota kelompok diminta memberikan ide dan tidak boleh ada satupun anggota kelompok yang tidak memberikan ide. Yang keempat, setiap ide dari kelompok dicatat tanpa memberi komentar. Yang kelima, setiap anggota kelompok menyiapkan suatu ranking dari ide-ide yang diterima itu. Yang keenam, ranking individual terhadap ide-ide itu diperbandingkan. Yang ketujuh, memprioritaskan untuk memilih ide-ide terbaik dari berbagai ide yang dikemukakan itu. Selanjutnya yaitu B. Bertanya mengapa beberapa kali atau 5 whys. Langkah-langkah pembuatan dan penggunaan why analysis. Yang pertama, menentukan masalahnya dan area masalahnya. Yang kedua, mengumpulkan tim untuk brainstorming sehingga kita bisa memiliki berbagai pandangan, pengetahuan, pengalaman, dan pendekatan yang berbeda terhadap masalah. Yang ketiga, melakukan gamba atau turun ke lapangan untuk melihat area aktual, objek aktual, dengan data aktual. Yang keempat, mulai bertanya menggunakan why. Yang kelima, setelah sampai pada akar masalah, ujilah setiap jawaban dari yang terbawah apakah jawaban tersebut akan berdampak pada akibat di level atasnya. Yang keenam,
Pada umumnya, solusi tidak mengarah pada menyalahkan ke orang, tapi bagaimana cara melakukan perbaikan sistem atau prosedur. Yang ketujuh, jika akar penyebab sudah diketahui, maka segera identifikasi dan implementasikan solusinya. Yang kedelapan, monitor terus kinerjanya untuk memastikan bahwa masalah tersebut tidak terulang lagi. C. Diagram Pareto. Langkah-langkah pembuatan dan penggunaan diagram Pareto. 1. Menentukan masalah apa yang akan diteliti, mengidentifikasi penyebab-penyebab dari masalah yang akan diperbandingkan. 2. Membuat suatu ringkasan, dasar atau tabel yang mencatat frekuensi kejadian dari masalah yang telah diteliti menggunakan formulir pengumpulan data atau lembar periksa. 3. Membuat daftar masalah secara berurut berdasarkan frekuensi kejadian yang tertinggi sampai yang terendah, serta hitunglah frekuensi kumulatif presentasi dari total kejadian dan presentasi dari total kejadian secara kumulatif. 4. Menggambarkan 2 buah garis horizontal dan 1 buah garis vertikal. 5. Buatlah histogram pada diagram Pareto. 6. Gambarkan kurva kumulatif serta cantumkan nilai-nilai kumulatif atau total kumulatif atau persen kumulatif di sebelah kanan atas interval setiap item masalah. 7. Memutuskan untuk mengambil tindakan perbaikan atas penyebab utama dari masalah yang sedang diuji itu. D. Diagram sebab akibat. Langkah-langkah pembuatan dan penggunaan diagram sebab akibat. 1. Dapatkan kesepakatan tentang masalah produktivitas yang terjadi dan ungkapkan masalah produktivitas itu sebagai suatu pertanyaan masalah. 2. Bangkitkan sekumpulan penyebab yang mungkin menggunakan teknik brainstorming berkaitan dengan masalah produktivitas yang sedang dihadapi. 3. Gambarkan diagram sebab akibat dengan pertanyaan masalah ditempatkan pada sisi kanan. 4. Tetapkan setiap penyebab dalam kategori utama yang sesuai melalui penempatan pada cabang yang sesuai. 5. Untuk setiap penyebab yang mungkin bertanya mengapa, kemudian daftarkanlah akar-akar penyebab tersebut pada cabang yang sesuai dengan kategori utama. 6. Interpretasikan diagram sebab akibat itu dengan cara melihat penyebab-penyebab yang muncul secara berulang, kemudian dapatkan konsensus tentang penyebab itu. Yang terakhir, terangkan hasil analisis menggunakan diagram sebab akibat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.